Well, kita sampai mati. Ayo. Jangan dong Pak. Jangan kampungan. Jangan dong Pak. Kampungan. Nah, saya pikir ini Profesor kampungan jangan. ini. Jangan dong Pak. Nah, case close. Oke. Mari saya berikan kesempatan pada Pak Arianto dan Bung Rely serta Bung Farhad. Tapi karena ada kedatangan eksklusif nih, belum pernah tampil di layar manapun ya, Pak Paiman Raharjo. Ini Wakil Menteri Desa pada saat Pak Jokowi jadi Presiden 2022-2023 kalau tidak salah. Dan Pak Paiman ini kemudian belakangan dituding sebagai pemilik tempat percetakan di mana ijazah Pak Jokowi dicetak secara palsu. Saya tanyakan ke Pak Paiman, betul ya? Tudingannya seperti itu Pak Paiman? Ya, betul. Tudingannya seperti itu. Oke, apa yang Pak Paiman mau sampaikan? Terima kasih Pak Paiman sudah hadir nih eksklusif di Rakyat Bersuara. Ya, terima kasih kawan-kawan semuanya. Ya, saya kira begini ya. Dasar tuduhan ijazah palsu itu kan kalau menurut saya itu tidak punya bukti kuat ya. Dan juga cuma asal tuduh saja. Nah, saya juga menyayangkan ya katanya kaum intelektual, para doktor ya. Tetapi logika berpikirnya kok tidak sehat gitu ya. Jadi kalau kita sederhana saja kok. Kalau kita menuduh ijazah itu palsu, maka mana yang asli gitu. Kan orang bilang palsu ya harus ada aslinya dong. Orang melihat aslinya aja belum ya kan. Nah, dan juga gampang saja cara membuktikannya kan tidak usah ribut-ribut lah, tidak usah uji pakai inilah, pakai itulah. Tanyakan saja pada lembaga yang mengeluarkan ijazah itu. Kalau lembaga yang mengeluarkan ijazah itu sudah mengaku, ya mahasiswa ini kuliah, ya mahasiswa ini lulus, ini arsip ijazahnya, udah selesai. Gitu. Mau diuji pakai hukum apapun, tatkala sudah fakta mengatakan bahwa lembaga yang mengeluarkan ijazah itu mengatakan asli, ya sudah. Ya. Mau kemanapun juga nanti akan di peradilan juga pasti akan membenarkan yang mengeluarkan ijazah itu, gitu loh. Yang kedua, saya kira, ya bahwa teman-teman saya ini, saya itu sebenarnya mengagumi Mas Roy Suryo karena dulu saya sering acara peringatan Hari Sumpah Pemuda itu sering bareng kalau nggak salah 3 kali itu ya. Saya mengagumi beliau. Saya makanya saat itu saya kan hanya memberikan saran gitu ya, tetapi saya tidak menyangka terjadi seperti ini gitu loh. Nah, jadi saya kira karena kita ini kan orang-orang intelektual ya, orang-orang doktor ya, dibanggakan oleh rakyat Indonesia itu. Saya kira seperti Pak Roy Suryo ya, karena kan mantan Menteri Menpora kan. Oleh karena itu jangan asal tuduh sana sini gitu, apalagi belum bisa membuktikan ijazahnya Jokowi itu palsu, ya kan, sudah menuduh saya yang mencetak. Nah, sebentar Pak Paiman, saya harus tanya kepada Anda dia. Anda betul punya percetakan di Pasar Pramuka? Jadi gini, saya tidak punya percetakan, tapi saya punya pengetikan. Pengetikan ya, apa itu skripsi? Ya, khusus skripsi zaman itu belum ada. Tahun berapa itu? Pemasukan dokumen palsu belum ada. Tahun berapa Pak? Saya tahun 97 sampai 2002. Oke, 97 sampai 2002. Anda kenal Pak Jokowi dari mana? Sampai bisa jadi Wamendes, ini kan banyak pertanyaan nih Pak. Nah, ini yang keliru menafsirkan ya. Oke, silakan Pak. Saya kenal Pak Jokowi itu saat pemerintahan Pak SBY mengadakan yaitu hari peringatan HKSN di Manahan Solo. Saya sebagai tim acara. Nah, sayalah yang selalu berhubungan dengan Pak Jokowi itu 2005. Nah, disitulah kami perkenalan. Kemudian tahun 2007 kami bawa ke kampus dan sebagainya. Nah, kalau jangan dikait-kaitkan gitu loh. Kalau saya menjadi wamen itu memang saya memiliki kompetensi dan saya ingat ya teman-teman, saya ini ketua umum relawan dari tahun 2012, 2014, 2019. Seandainya saya mendapatkan ya jabatan itu pun 2023 sampai 2000. Karena relawan itu Bapak mau sampaikan itu ya? Ya karena saya memang berjuang dan saya memang ketua umum gitu. Saya memiliki anggota lebih dari 3 juta saya punya relawan. Oke. Jadi Anda mengatakan ya nggak aneh kalau saya jadi wamen bukan ujuk-ujuk karena saya sudah berjuang berkeringat untuk Pak Jokowi sejak 2012. Iya kan yang lain juga, yang relawan-relawan kan juga banyak. Artinya bukan karena ada imbal balik saya mencetak ijazah, saya tidak tahu menahu gini loh. Saya ini orang Islam, saya sudah berpuluh-puluh kali ke Mekah. Saya sudah bilang loh sama Mas Suryo dan teman-teman loh, sumpah mati pun saya nggak tahu menahu tentang ijazah itu. Nah, artinya gini loh. Kalau orang Islam sudah mengatakan seperti itu, masa sih masih dibombardir begini begitu kan? Juga perasaannya juga nggak enak, apalagi saya ini seorang pendidik, apalagi saya punya jabatan yang paling tinggi di kampus, yaitu rektor, gitu loh. Jadi janganlah nama saya dirusak dengan bukti tuduhan ijazah palsu yang belum terbukti palsu sudah menuduh saya. Saya terus terang aja, dari awal saya mengagumi Mas Roy Suryo, tapi dengan sikap yang seperti ini, kayaknya nggak layak beliau disebut doktor gitu. Karena pikirannya apa? Pikirannya itu dangkal sekali gitu, mengkait-kaitkan gitu loh. Mengkait-kaitkan tanggal 1 Mei, loh padahal isunya aja tanggal 23 Juni, isu ijazah di Pramuka. Kok bisa-bisanya saya juga dituduh mengkondisikan. Ini kan sesuatu. Terus apa hubungannya dengan ijazah? Saya dikaitkan dengan profesor palsu lah, harta saya lah. Loh apa hubungannya gitu loh?
Oke, Mas Roy ada mau sampaikan? Pak Paiman, saya Ya. singkat aja. Benar Bapak kirim WA ke saya, nggak ada hujan, nggak ada angin, tanggal 6 Mei tahun 2025. Betul, Benar nggak? betul, ya. Di WA itu Pak Paiman nulis, kalau saya nggak minta maaf ke Jokowi, keluarga saya tidak damai dan tidak aman. Benar? Oh jangan Loh, dipotong, jangan dipotong. hanya itu kalimatnya kok jangan dipotong. Bukan, Saya yang gini, terima. Gini, itu nggak sempurna. Jadi sempurnanya gini. Kita ke ahli bahasa kalau nggak sempurna. Sudah saya Iya, sudah gini, saya konsulkan gini. ke ahli bahasa bersertifikat. Iya, sekarang gini Mas. Kan bahasa pertama dong yang di ini Mas. Saya sahabat, saya saran. Bahasa pertama boleh sopan, bahasa terakhirnya ngancam Anda. luruskan Sudah saya Sekarang- Tidak minta maaf bisa masuk penjara, saya luruskan. Bukan sudah. begitu, bahasanya Ini bukan malah itu. ngaco lagi nih Farhad nih, nggak ngerti apa-apa malah Nggak, konyol itu kamu tuh. Bahasa yang sangat sopan. Ini konyol ini. Karena Nggak ancaman ngerti. memfitnah itu ada. Nggak ngerti Undang ini. DNTE, ujaran Nggak, kebencian gini, semua. Pak Paiman, Ya saya udah luruskan ya Pak Paiman. Anda katanya profesor ya katanya. Ya, nulis WA semacam itu sudah saya konsultasikan ke ahli bahasa bersertifikat. Itu Sekarang ada gini, Mas. itu Sekarang ada gini. bahasa Oke, yang intimidasi. selesaikan dulu, ya. Satu, saya selesaikan. Yang kedua, Ya, oke. benar nggak setelah itu Anda mengakui dan Anda minta maaf ke saya pada WA berikutnya? Oke, Loh, saya jawab Mas ya. ya enggak? Minta maaf nggak Anda? Oke, iya betul. Nah, saya sudah. Betul. Terus Anda kalau sudah minta maaf kok tiba-tiba nuntut itu kan nggak sopan itu. Oh, sebentar, Loh, terus sebentar. Anda ngakui nggak Ini. kalau Anda pernah punya kios di Pasar Pramuka pengetikan Ya. tahun 97 sampai 2002. Tapi Ya, betul. banyak sekali orang-orang di Pasar Pramuka dan itu sudah ada nama-namanya. Anda masih aktif di sana sampai 2015 Oke. masih nampak sampai Udah 2017. selesai, saya jawab. Itu Udah saja. selesai, saya jawab. Ya, silakan. Nah, ini, Jawaban. Ya gini Mas ya. Mas seorang dokter, tapi cara berpikirnya egois. Egoisnya apa? Saya kan dari awal kan ini, katakan saya begini, Mas, saya sudah melihat misalnya Pak Jokowi secara langsung mata kepala saya sendiri dan dari penjelasan. Lihat di IGN, mana? Maka, lo dengerin dulu tadi. Yaudah, saya lihat di waktu mana? diem. Lihat di mana? Oh di rumahnya saya, Tanggal berapa? tanggal 3 April. Oke, nanti buktinya apa untuk lihat di tanggal 3 Oh April iya, itu? tanya aja Pak Jokowi. Gitu. Wah, Jadi, orang kayak gitu ditanya. Konyol ini. Enggak, katanya gini. Profesor Mas. konyol ya kayak gini nih. Ya, jangan konyol. Masalahnya gini loh. Orang kalau sudah benci, orang kalau sudah nggak bisa berpikir waras, ya apapun penjelasan tetap salah, Mas. Sekarang saya ya oke, saya jawab. Yang di Pramuka, sekarang kalau memang ada yang mengatakan saya, Ada. itu tahun 2017, mana orangnya? Jangan pakai topeng dong, dilihat di saya dong. Yang kedua, kalau saya dituduh yang mencetak, mana bukti yang dicetak? Siapa yang menuduh Siapa mencetak? yang melihat saya mencetak? Siapa Gitu yang loh. menuduh mencetak? Lah kan Bapak Mas Roy Suryo dan Victor, gimana sih? Nggak ada Gitu. kata-kata saya menuduh Pak Iman Ada, mencetak itu. bahkan- Nggak ada. bahkan ada kata Nggak ada. 1000%. Nggak ada. Nanti kita Silakan tayangkan. silakan konfirmasikan ke Pak Victor. Saya tidak pernah menuduh Pak Iman mencetak. Ada di situ, Nggak waktu ada. dia minta maaf, waktu Nggak dia ada. minta maaf ke saya, dia bilang dari Suryo. Oke, katanya gitu. sebentar Pak Nah, Paiman. itu- Mas Roy tadi katakan, Pak Paiman kan katakan bahwa kiosnya itu di Pasar Pramuka itu sampai 2012. Ya. Oke. 2002. Oh, maaf, 2002. Tapi saksi-saksi di sana banyak mengatakan sampai 2015 pun Masih. Sekarang mana? Paman Pak Iman Orang itu masih Sebentar ada. Pak Paiman, saya mau tanya dulu Pak Mas Roy. Ya. Apa pentingnya kalau seandainya Pak Paiman mengatakan sampai 2002, tapi ternyata sampai 2017 Ya, ahli intelijen, ya? ahli intelijen Masih Pak ada. Sri Rajasa, Ya. ya, itu kemudian ketika membaca permintaan maafnya Pak Iman ini ke WA ke saya, Ya. 97 dan 2002, langsung mengatakan ini ciri-ciri orang yang mau lari dari tanggung jawab. Maksudnya gimana? Karena tahun 2012 yang diramaikan oleh Bitor. Jadi ada kisru ijazah palsu itu Yang dikatakan yang dibuat- dikatakan dibuat tahun 2012. oleh Pak di kiosnya Pak Paiman tahun 2012 Ya, oleh Bitor ya? Oleh Bitor. Oke. Ya, jadi saya kemudian mengatakan ini tolong dianalisis oleh intelijen mantan Kabinda Aceh. Ya. Ya. Dan beliau sudah meneliti dan sudah menemukan beberapa orang itu dan nanti tinggal dibuktikan aja. Bahwa 2012 masih ada kiosnya Pak. Bukan kios yang Pak Iman itu masih aktif di sana dan punya apa ya anggota atau punya apa. Gitu. Oke, Dan jadi kalau sekarang juga masih seandainya dituding oleh Pak Bitor kalau ijazah itu dibuat oleh di Pasar Pramuka, Pasar Pramuka, terkait dengan Pak Paiman, bisa terkait dengan Pak Iman. bisa terkait dengan Ya, Pak Paiman. itu aja. Silakan Pak Paiman. Ya saya kira gini, manusia itu kan gini, ada tabur tuai. Suatu saat pasti akan menuai apa yang disampaikan. Karena saya ini ya orangnya ya jujur-jujur aja. Memang saya nggak tahu menahu. Mau diapain pun saya memang nggak tahu menahu. Gitu. Nah mengenai ada orang yang melihat saya sampai 15, 17 katanya tadinya 17 sekarang 15. 15 sampai tunjukin aja. 17 ada. Gitu. Ya tunjukkan aja orangnya mana, jangan pakai Ya udah. topeng diwawancarai gitu lah. Ya, Yang nanti ditunjukkan. Ya, yang kedua gini loh, jangan asal tuduh sekarang
orang lembaga yang mengeluarkan ijazah Jokowi aja sudah mengatakan jangan dikaitkan dengan saya. Sekarang gini Mas Alisera, tuntaskan aja dulu, buktikan kalau ijazah Jokowi itu palsu, sehingga baru Pak nanti Paiman, yang bikin Pak Iman. Ya, Nah, gitu. nggak usah sok Jangan suci. belum apa-apa sudah menuduh. Nggak usah sok suci, kita juga tahu Pak Paiman juga ribut di Universitas Iya. Mustopo Beragama. Bahkan sekarang diragukan oleh mahasiswa yang lain. Enggak melebar. Ini kan sok suci ini. Nggak ada, Ini kita kan udah Pak Iman ini laporkan. kan sok suci. Dan kita udah laporkan. Kita buka aja lah. Apa yang disampaikan Pak Soleh Suryo, ini sebentar Pak. Nggak apa-apa, saya jelasin. Di Mustopo itu Ya, ayo, silakan. Mas Soleh Suryo sebenarnya ini terlalu melebar ya, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan dong karena Silakan jelaskan. Ya. Jadi Roy Suryo itu dapat info dari Hermanto. Hermanto itu saat ini statusnya tersangka. Bukan karena dari dia Hermanto. penggelapan. Bukan dari Hermanto, salah Anda salah pilih. Bukan dari Hermanto. Saya dapat dari profesor-profesor di Mustopo, dapat dari seorang perwira juga yang ada di sana, bintang ada di sana. Jadi udah clear Nah, itu sekarang gini ceritanya. aja, buktikan aja Mas. Jadi gini, Oke. Mas Suryo ini Buktikan aja. Kita buktikan. awal-awalnya adalah ijazah, sekarang melebar kemana-mana, gitu ya. Ya silakan. Ya Anda nggak ada hujan, nggak ada angin, katanya nuntut saya, gitu loh. Tadi soal Ya soal kekisruhan yang ada di Mustopo Beragama, dan ada penggelapan juga, ada penggelapan Alphard, ada penggelapan villa di Bali. Ya, Nah, itu salah udah. Itu Oke. itu Ini salah. catatan aja Itu Pak. yang Karena menuduh. kita kasih kesempatan Sudah Pak diangkat Paiman oleh menjelaskan. Silakan. Karena ini udah terang-terangan memfitnah dan menghina Pak Paiman. Silakan Pak Paiman. Iya. Silakan. Ini Pak Iman Udah, juga gini ngina aja, saya Mas kok. Suryo. Gini aja Mas Suryo. Kalau memang Mas nggak bisa dijelaskan secara logika yang baik, kita selesaikan aja. Duel kita sampai mati. Ayo. Jangan dong Pak. Jangan dong, Pak. Kampungan. Jangan dong Pak. Kampungan. Ya, saya pikir ini bukan Profesor manusia. kampungan Jangan. ini. Jangan dong Pak. Dah, case close. Jangan. Oke, baik. Itu berani nggak, Roy Suryo? Enggak, jangan. Saya pikir itu bukan tantangan dan tidak patut untuk kemudian kita sampaikan. Silakan. Baik, Pak. wajar lah.